Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita tentang pemberantasan korupsi. Ya, jadi pemberantasan korupsi minggu sebelum UTS kita sudah membahas sedikit ya. Nah ini lanjutannya. Jadi pemberantasan korupsi itu juga ada upaya pencegahannya ya. Upaya pencegahan ditujukan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tata kepemerintahan dan masyarakat. Jadi itu untuk mencegah atau mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Makanya dilakukanlah pencegahan ya. Yang menyangkut tadi apa saja, pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi ya. Ini kita lewatkan. Yang kedua, peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas pada sistem penilaian kinerjanya. Integritas itu berdedikasi tinggi, kemudian apa yang diucapkan itu sebanding dengan perbuatannya, itu namanya integritas ya. Jadi peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat ya, itu untuk pencegahan, karena masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam pencegahan, salah satunya tadi pengawasan ya. Nah, seperti efektivitas pemberian izin. Nah, pemberian izin usaha, izin mendirikan bangunan. Nah, itu kan ada syarat-syaratnya. Misalnya saja kalau izin mendirikan bangunan atau usaha itu dia harus 10 meter dari badan jalan. Nah, itu tidak boleh dilanggar walaupun tadi ada pihak-pihak yang ingin, misalnya tangannya kecil kan, kok dimundurkan 10 meter kan jadi lebih kecil lagi. Nah, itu ada yang biasanya memberi amplop supaya izinnya bisa keluar. Nah, kemudian efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai. Nah, ini ya, dia dilakukanlah benar-benar efektif pelayanan pajaknya diambil. Jadi bukan hanya pedagang-pedagang kecil saja ada pajaknya, tapi pedagang besar juga harus ada, bahkan yang kelas internasional. Nah, kemudian adanya penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen ya, ya, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada komitmen, kita berkomitmen. Kemudian penerapan sistem seleksi atau penempatan atau promosi jabatan publik melalui asesmen integritas dan fakta integritas. Jadi kalau misalnya ada jabatan itu sistem seleksinya, itu promosi jabatannya itu harus terbuka ya, ada melalui asesmen integritas, orang ini berintegritas enggak, nah, gitu ya, ada tes dan itu terbuka gitu ya. Kemudian penguatan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan korupsi. Nah, ini penguatan mekanismenya. Jadi ada orang yang mengeluh dan orang yang mengadu, itu harusnya ada dilindungi gitu ya. Terkadang kan orang mengeluh dan mengadu itu dibiarin saja, bahkan tidak ditangani dengan baik ya. Kemudian ada penanganan pengawasan internal dan eksternal serta nilai integritas pada penilaian kinerja. Tidak usah jauh-jauh, di Poltekkes juga ya, ada pengawasan internal. Nah, di dalam kita punya tim untuk pengawasan ke dalam. Misalnya aja administrasi akademik, administrasi keuangan dan sebagainya, itu ada pengawasannya ya. Ada pengawasan benar nggak nih, sejalan nggak nih. Jadi sebelum ada pengawasan eksternal, biasanya kita melakukan internal dulu, tim kita dulu yang bekerja menilai
teman-temannya ini yang menilai divisi-divisi di Poltekkes, apakah kinerjanya nilai integritasnya dalam penilaian kinerja itu udah baik atau tidak. Nanti kalau belum baik itu nanti diperbaiki sebelum nanti kita melakukan diawasi secara eksternal dan dari luar, misalnya dari PPSDM dan sebagainya. Kemudian transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan serta kinerja. Ya. Nah, ini ada beberapa upaya-upaya pencegahan. Ini ada fokus kegiatan prioritas jangka menengah, ada juga jangka panjang. Jadi jangka menengah itu seperti sistem pelayanan publik berbasis IT, ya, dengan fokus pada Pemda di seluruh provinsi dengan memperhitungkan integritas internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas, ya, sampai dengan 2014. Ini contohnya saja, ya, difokus pada pemberian perizinan misalnya. Nah, ya, pemberian perizinan ini banyak sekali terjadi penyelewengan, proses perizinannya tidak sesuai dengan seenaknya memberi izin, padahal syarat-syarat perizinan itu keluar ada syarat-syarat tertentu gitu, ya. Nah, ya, tapi pada saat syarat-syarat itu belum dilengkapi, lalu kok izinnya udah keluar. Nah, itu ada ada sesuatu di balik itu. Makanya fokus pada pemberian izin. Kemudian integritas mekanisme penanganan keluhan pengaduan terhadap upaya PPK termasuk proses penegakan hukum. Nah, ini, ya, upaya keluhan atau pengaduan. Jadi kalau di Poltekkes ini ada kotak saran, ya, itu untuk pengaduan. Mahasiswa juga boleh menulis masukan, misalnya AC di ruang kelas tidak dingin, jadi kami belajar dengan berpanas-panas misalnya, itu boleh nanti diadukan gitu, ya. Nanti itu akan diproses. Kemudian membuka akses antara lembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan dari masyarakat, ya. Kalau di sini ada ombudsman, ya. Nanti juga ada kita bahas, ya. Ada ombudsman namanya. Itu tempat masyarakat mengadu, ya, baik ketidakpuasan pada masyarakat terhadap pelayanan publik, ya, misalnya saja hal yang kecil, ada dokter mau nyuntik pasiennya lalu nggak sakit, gitu kan, kata dokter. Biasanya kan begitu, dokter atau perawat bilang nggak apa-apa, nggak sakit, gitu. Nah, tapi ternyata pada saat dia menyuntik sakit, nah itu bisa dilaporkan, gitu, ya. Jadi untuk pelayanan publik itu bisa kita laporkan kalau ada penyelewengan atau bahkan tidak berkenan dalam hati kita, ya. Jadi kalian bisa saja melaporkan, gitu kan, ya, melaporkan misalnya kalian lagi dilayani pada klinik apa, gitu, ya, tidak puas, merasa tidak nyaman, bisa dilaporkan ke ombudsman. Nanti ombudsman itu turun untuk klarifikasi, tapi yang melapor ini tetap dia di dalam kerahasiaan, jadi jangan takut. Kemudian keterbukaan informasi dalam penanganan perkara, ya, termasuk perkara korupsi, perencanaan dan penganggaran pemerintah. Jadi ada keterbukaan informasi, ya. Misalnya ada sekarang tuh kalau ada bangunan bangunan pelayanan publik akan dibangun di sini, misalnya rumah sakit, itu ada pelang besar, dananya sekian, nah gitu kan. Terus yang pemenang tendernya PT apa, di situ jelas itu tertulis. Cuman kita
mungkin dari kita jarang-jarang baca, maksudnya ada tapi yang nggak dibaca, angin lalu aja. Tapi itu disitulah namanya itu keterbukaan informasi ya. Nah, keterbukaan standar operating procedure. Jadi prosedur misalnya penanganan perkara dia dari mana dulu, dari pengaduan, kemudian nanti misalnya diproses, nanti prosesnya udah sampai mana, itu runut gitu ya. Jadi kita bisa mengikuti ya, sehingga penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang. Jadi bisa kita ikuti terus gitu ya. Kemudian penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas. Nah, kode etik misalnya saja perawat gigi tidak boleh mencabut gigi misalnya. Dia hanya boleh merawat gigi. Nah, gitu. Itu kode etik ya. Nah, atau seorang sanitarian tuh nggak boleh gitu nyuntik-nyuntik, tapi pada kenyataannya di puskesmas pelosok sana sanitarian malahan membantu perawat, membantu dokter, dia udah diajarin nyuntik karena nggak ada orang gitu ya. Nah itu sebenarnya melanggar kode etik. Makanya adalah terjadilah penyempurnaan yang dilakukan. Kalau zaman dulu kan gitu, perawat serasa dokter gitu ya, maksudnya di kabupaten-kabupaten atau pelosok-pelosok serasa dokter, semua berobat sama dia, dia yang periksa, dia yang nyuntik, dia yang kasih obat gitu kan. Nah, ke sini-sininya itu terjadilah penyempurnaan kode etik. Jadi perawat ada sanksinya kalau dia melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. Dia kan hanya bisa merawat. Tapi kenyataannya yang nun jauh dari di luar kota sana masih gitu ya. Karena masyarakatnya juga tidak melapor, masyarakatnya enjoy aja, bahkan masyarakat lebih luas, lebih enak berobat pada mantri daripada dokter. Kemudian pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik. Nah, pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik. Apakah pelayanan publik selama ini sudah baik, sudah memuaskan publik? Misalnya saja dari tingkat puskesmas gitu ya, divisi-divisi di puskesmas itu. Kemudian penguatan sistem pengendalian internal pemerintahnya. Nah, kalau misalnya ada ketidaknyamanan itu langsung ditindaklanjuti dengan tadi misalnya ada pelatihan customer service pada rumah sakit dan puskesmas, itu dulu ada tuh. Nah, jadi orang-orang yang di loket di puskesmas itu kan tadinya kayaknya marah, orang datang siang, kok datangnya siang, nah gitu kan. Nah, sekarang udah agak lembut gitu kan, manggilnya udah agak lembut. Nah ya, serta publikasi penyalahgunaan jabatan. Nah, orang-orang yang menyalahgunakan jabatan juga dipublikasikan ya, dipublikasikan dalam artian dia telah menyalahgunakan jabatannya. Nah, itu dikasih tahu. Sekarang kan udah keterbukaan ya, era keterbukaan. Udah di medsos sudah mengalir begitu deras gitu ya orang-orang yang menyalahgunakan jabatannya.